97 aplikasi pinjol dikenakan sanksi denda miliaran rupiah karena menetapkan bunga yang tidak masuk akal dan denda-denda yang tidak sesuai dengan peraturan OJK. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gua akan merekomendasikan aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah dan juga memberikan sedikit tipsnya supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam pinjaman online. Karena percuma aja jika kalian mengajukan pinjaman dengan aplikasi pinjol yang memberikan bunga rendah, tapi kalian tidak mengikuti saran dari gua. Jadi kalian bisa simak ya video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjaman online bunga rendah. Di tahun 2026 ini ada banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online yang hanya bermodalkan KTP saja kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, aplikasi penyedia pinjaman online memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun membantu kalian. Tapi mereka semua ini pada mencari keuntungan melalui bunga, denda keterlambatan, dan ada juga yang namanya biaya layanan. Nah, dalam kesempatan video kali ini gua akan membahas supaya kalian mendapatkan biaya paling murah dalam aplikasi pinjaman online ataupun bunga paling rendah dalam aplikasi pinjol di tahun 2026 ini. Jadi mudah-mudahan setelah kalian menyimak video ini, kalian tidak terbebani lagi oleh bunga pinjaman online. Oke teman-teman, sekarang kita ke tipsnya terlebih dahulu ya, supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam aplikasi pinjaman online. Setelah itu gua akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah. Tipsnya adalah kalian itu ambil tenor yang singkat-singkat aja, kalau bisa 3 bulan maksimal 6 bulan. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol memberikan bunga itu ada 2 tipe. Yang pertama memberikan bunga harian dan yang kedua ada yang memberikan bunga bulanan. Tergantung dari aplikasinya. Jadi otomatis kalau kalian mengambil jangka waktu pinjaman yang lama, contohnya 12 bulan, maka bunganya akan semakin tinggi. Nah, di sini gua akan contohin sedikit. Jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang memberikan bunga 3% per bulan dan kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. 3% dikali 12 hasilnya jadi 36%. Meminjam 1 juta rupiah, bunganya sendiri senilai 360 ribu rupiah. Coba kalian bandingkan dengan mengambil jangka waktu pinjaman selama 3 bulan aja. 3% dari bunga dikali 3 hasilnya cuma 9%. Meminjam senilai 1 juta rupiah, bunganya cuma 90 ribu rupiah saja. Kan itu jauh banget ya untuk perbandingannya. Ya minusnya kalau kalian mengambil temponya pendek, angsurannya akan semakin tinggi, tapi bunganya semakin rendah. Kalau kalian mengambil tenornya panjang, angsurannya semakin ringan, justru bunganya akan semakin tinggi. Ya balik lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Di sini gue hanya mengingatkan saja. Kalau kalian memang sanggupnya dengan tenor yang lama ataupun angsuran yang ringan, itu hak kalian. Di sini gue hanya mengingatkan supaya kalian tidak terbebani ataupun terkena bunga yang tinggi dalam aplikasi pinjaman online. Mau bunga berapapun yang diberikan, kalau bunganya bulanan ataupun bunganya harian, sudah pasti kalau tenornya panjang, bunganya akan semakin tinggi lagi. Top 1 aplikasi pinjol bunga rendah yang paling gue rekomendasikan tentu saja aplikasi SeaBank Pinjam. Aplikasi ini memberikan bunga bulanan senilai 1,6% saja per bulannya. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online. Yang kedua, bebas biaya administrasi. Jadi jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun. Ya biayanya dalam aplikasi ini cuma bunga aja, itu pun senilai 1,6% per bulan. Dan angsuran kalian itu flat ya setiap bulannya, tidak ada kenaikan bunga. Nah, ada fitur juga pinjaman fleksibel, bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 30 juta rupiah. Jika kalian membuka melalui website, aplikasi ini memberikan simulasi cicilan ya. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Tenor pinjamannya sendiri ada 3 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Nah, tapi tidak semua pengguna terbuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank.
Caranya gimana sih membuka fitur pinjaman di aplikasi Sibank? Caranya cukup sederhana. Yang penting kalian sering transaksi ya, ataupun menyimpan uang. Nah, jika kalian sering transaksi seperti beli pulsa, transfer ke teman kalian, bayar listrik, bayar air, dan yang lainnya, maka fitur pinjamannya ini akan terbuka dengan sendirinya tanpa kalian melakukan apapun. Intinya kalian harus sering transaksi di aplikasi yang satu ini, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi bank digital bernama Neobank. Aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Cara membuka fitur pinjaman di aplikasi yang satu ini cukup kalian buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya akan terbuka juga. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah hanya bermodalkan KTP saja, dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor yang cukup panjang banget hingga 24 bulan paling lamanya ataupun 2 tahun. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 2 tahun lamanya. Ya, tapi balik lagi, kalau kalian ingin mendapatkan bunga paling rendah, ya kalian ambil tenor mentok-mentok 6 bulan saja, kalau bisa 3 bulan, supaya bunganya tidak terlalu tinggi. Bahkan itu bunganya tergolong termasuk rendah jika kalian mengambil tenor tersebut. Yang ketiga, gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan unduhannya aja udah sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Yaitu aplikasi ini bernama Easy Cash. Ini salah satu aplikasi yang paling mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gue. Karena di saat kredit skor gue jelek, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, bisa langsung mencairkan pinjamannya ke e-wallet kalian seperti Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjamannya ke Dana ya. Selain itu, aplikasi ini memberikan keuntungan limit lebih besar hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian sangat rendah mulai dari 0,01% per harinya. Nah, ini bunga harian yang diberikan. Jadi kalau kalian mengambil tenor selama 12 bulan, maka 0,01% ini dikali kurang lebih 365 hari. Selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% di aplikasi yang satu ini, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, tapi ada minusnya juga. Minusnya adalah bayar angsurannya ini per 15 hari bukan per bulan. Jadi lebih baiknya sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi yang satu ini, kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi yang satu ini. Kalian telat bayar sehari aja di aplikasi ini, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Yang keempat, di sini gue rekomendasikan aplikasi Adapundi dari PT Info Teknosiaga. Aplikasi ini memberikan limit yang besar juga hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,03% per harinya. Semua aplikasi yang gue rekomendasikan ini hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Nah, walaupun aplikasinya mudah banget nyairinya, di saat pengisian data juga harus kalian perhatikan lagi. Tidak boleh asal-asalan, jadi harap gunakan data valid sesuai dengan data diri kalian. Untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan. Yang kelima ataupun yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi ini memberikan bunga yang sangat rendah juga. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah sini ya. Suku bunga tahunan tidak lebih dari 36%. Jadi kurang lebih bunga per bulannya itu nggak nyampe 2%. Ini termasuk tergolong rendah banget ya untuk aplikasi pinjaman online. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Pinjaman daring resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Ini sudah pasti
pasti. Karena yang gue rekomendasikan semuanya aman dan terdaftar di OJK, jadi aman banget untuk kalian gunakan. Sedangkan untuk tenornya sendiri, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan juga, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini, yaitu tips supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam aplikasi pinjol, dan juga rekomendasi 5 aplikasi pinjol yang memberikan bunga paling rendah di tahun 2026 ini terupdate yang paling worth it untuk kalian gunakan. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Disclaimer, tujuan gue membuat video di sini bukan ajakan untuk berhutang ya. Terutama buat kalian yang beragama muslim, karena aplikasi pinjol mempunyai bunga. Bunga ini termasuk dalam kategori riba, dan riba adalah dosa besar yang harus banget ataupun wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian terlebih dahulu ataupun ke orang tua kalian. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan kalian. Mungkin sampai sini aja video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.